Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa gozaimasu. Teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Dunia Netra. Hari ini kita akan bahas bahasa Jepang ya. Oke, hari ini kita akan bahas judulnya adalah Namae no Setsuoji. Namae no Setsuoji itu apa ya? Oke, kalau dalam bahasa Indonesia, Namae no Setsuoji itu artinya adalah akhiran sebuah nama. Nah, teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris itu akhiran sebuah nama itu diletakkan di depan. Contohnya seperti Mr. atau Mrs. Dalam bahasa Indonesia pun diletakkan di depan, seperti Tuan atau Nyonya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang itu diletakkannya di akhir. Nah, dalam bahasa Jepang itu sebutan sebuah nama atau akhiran sebuah nama itu diletakkan di akhir kalimat dan jumlahnya ada 7. Kita akan bahas satu-satu. Nani? Yang pertama adalah sama. S-A-M-A, sama. Ketika kita menyebut suatu nama, misalnya kita sebut saja Yamada. Yamada kita tambahkan dengan sama, Yamada sama. Sama, akhiran sama itu berfungsi untuk menunjukkan bahwa orang yang kita ajak bicara atau orang yang kita panggil adalah orang yang sangat kita hormati, atau orang yang sangat kita segani, atau orang yang sangat kita banggakan. Jadi biasanya kalau di Jepang, sama itu digunakan untuk panggilan kerajaan seperti raja, ratu, presiden, kemudian orang-orang penting seperti pejabat, itu kita bisa memanggilnya dengan sama. Kenapa? Karena kita menghormati mereka, kita sangat menjunjung tinggi mereka, karena itu kita memanggilnya dengan panggilan yang tinggi juga. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu dengan akhiran sama. Misalnya kalau di Indonesia nama presidennya kan Jokowi, berarti kita bisa panggil Jokowi sama, ya, artinya Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi adalah orang nomor 1 di Indonesia dan kita menghormati beliau, jadi kita memanggilnya dengan Jokowi sama. Tadi Yamada sama. Oke, berarti Yamada adalah orang yang sangat kita hormati dan kita segani. Jadi kita panggil dengan panggilan sama. Nah, kita menyapa, selamat pagi Tuan Yamada, atau selamat pagi Pak Yamada. Ohayo gozaimasu Yamada sama. Ohayo gozaimasu Yamada sama. Jadi menggunakan akhiran sama. Oke, jadi paling tinggi adalah sama. Yang kedua, dono. D-O-N-O, dono. Akhiran sebuah nama, dono. Dono pada dasarnya di Jepang digunakan dalam kisaran pejabat atau kemiliteran seperti anggota polisi, anggota kepolisian, anggota abria atau tentara, itu digunakan dono. Nah, dono ini adalah panggilan untuk jenderal, ya, orang sama, orang yang kita segani juga, tapi memang lebih tinggi sama. Dono ini untuk menghormati derajat seseorang yang lebih tinggi daripada kita, misalnya seperti dia seorang menteri, atau dia seorang jenderal polisi, atau misalnya dia adalah kapten suatu kapal, misalnya seperti itu, kita bisa manggilnya dengan dono. Atau bahkan dalam kehidupan Jepang sehari-hari, dono pun bisa dipanggil untuk guru-guru pelatih olahraga seperti guru kendo, guru judo, mereka juga bisa memanggilnya dengan dono. Misalkan kita ambil nama Takeshi, berarti Takeshi dono. Ohayo gozaimasu Takeshi dono. Selamat pagi Takeshi, atau selamat pagi Tuan Takeshi, sama. Tapi bedanya dia di bawahnya sama, sama lebih tinggi ya. Jadi yang kedua adalah dono. Kemudian yang ketiga adalah san, S-A-N, ya, san. Nah, panggilan san ini adalah panggilan yang sangat berfungsi dalam bahasa Jepang, terutama bagi kalian yang baru mempelajari bahasa Jepang. Dan ketika kita baru berkenalan dengan orang Jepang, kita harus memanggilnya dengan akhiran san. Kenapa? Karena akhiran san ini berfungsi untuk menghormati orang yang baru kita kenal. Sifatnya adalah hormat, tapi tidak melebih-lebihkan seperti sama dan dono yang sifatnya adalah menyegani atau kita sangat menjunjung tinggi. Tidak. Kalau san, kita hanya menghormati, ya, untuk terkesan lebih sopan kita berbicara kepada lawan bicara kita, terutama yang baru kenal. Misalnya kita ambil namanya Harada, jadi kita panggil Harada-san, ya, Pak Harada. Atau kita panggil Mimi-san, berarti Ibu Mimi, ya, atau Nyonya Mimi. Seperti itu kita baru kenalan. Misalnya Konnichiwa gozaimasu Harada-san, Konnichiwa gozaimasu Mimi-san, seperti itu. Jadi agar terdengar lebih sopan. Itu san. Kemudian yang keempat adalah sensei. Nah, sensei, panggilan sensei, ya, S-E-N-S-E-I, sensei. Ini paling sering didengar oleh orang Indonesia, baik orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, maupun tidak belajar bahasa Jepang. Nah, akhiran sensei ini mungkin banyak orang yang tahu adalah panggilan untuk seorang guru saja, ya, teman-teman.
Tapi ternyata panggilan sensei ini dalam bahasa Jepang tidak hanya untuk panggilan guru, tapi sensei ini dipanggil untuk orang yang berilmu seperti dokter maupun ilmuwan. Jadi kita bisa memanggilnya dengan akhiran sensei. Ambil contoh misalnya namanya adalah Yamato, berarti kita bisa panggil Yamato sensei. Misalkan Yamato sensei adalah seorang guru matematika, kita mengucapkan salam kepada beliau, Ohayou gozaimasu Yamato sensei, selamat pagi Pak Guru Yamato, seperti itu. Begitupun juga dokter, misalkan kita bertemu dengan dokter di rumah sakit, misalkan dokternya namanya adalah Hiroshi, kita bisa panggil Hiroshi sensei. Konnichiwa gozaimasu Hiroshi sensei, selamat siang dokter Hiroshi, seperti itu. Jadi panggilan sensei tidak hanya harus panggilan guru, tapi juga bisa untuk dokter maupun ilmuwan. Yang penting dia berilmu. Kemudian yang kelima adalah senpai, senpai, senpai. Senpai artinya adalah senior atau kakak kelas. Nah, kata senpai ini biasa digunakan dalam hubungan kerja, di lingkungan sekolah, kehidupan sekolah, maupun dalam kehidupan pelatihan. Jadi kalau misalkan kita bertemu dengan senior kita di sekolah, seperti kakak kelas kita, misalkan kita kelas 3 SD dan kakak kelas kita kelas 5 SD, atau kita kelas 2 SMP, kakak kelas kita kelas 3 SMP. Nah, kita bisa manggilnya dengan kata senpai. Sama seperti kakak ya kalau dalam bahasa Indonesia, hanya saja kakak di sini menunjukkan bahwa senioritas, bukan sebagai saudara, tapi sebagai senioritas, bahwa dia adalah senior kita. Misalnya kita ambil namanya adalah Asuka. Berarti kita manggil kakak Asuka, berarti Asuka senpai. Asuka senpai, ohayou gozaimasu Asuka senpai, selamat pagi Kak Asuka, seperti itu misalnya. Jadi senpai adalah untuk di lingkungan sekolah maupun di lingkungan pelatihan. Misalkan kalau pelatihan, misalnya dia adalah seorang atlet, kemudian dia bertemu dengan atlet seniornya yang sudah mendalami dunia atlet sebelum dia. Nah, dia memanggilnya dengan sebutan senpai. Misalkan dia namanya adalah Yagami, berarti kita bisa manggil dia Yagami senpai, Kak Yagami, karena dia seniornya. Kemudian yang keenam adalah kun, kun, kun. Kun di Jepang adalah panggilan untuk anak laki-laki. Sebenarnya pada dasarnya kun itu hanya dikhususkan untuk laki-laki, tapi di beberapa keadaannya kun juga bisa dipanggil untuk panggilan perempuan. Maksudnya apa? Ketika ada seorang perempuan diakhiri dengan kun, berarti perempuan itu cenderung memiliki sifat seperti laki-laki ya, atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut tomboy, atau juga perempuan itu mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya adalah seperti wanita perkasa atau wanita hebat. Contohnya seperti wanita itu adalah seorang atlet. Jadi misalkan nama perempuan di Jepang misalkan Sachiko. Sachiko kita bisa panggil Sachiko-kun, padahal kun itu untuk laki-laki, tapi tetap bisa dipanggil dengan kun karena misalkan Sachiko adalah seorang atlet, gitu, atlet basket. Kita bisa memanggilnya dengan Sachiko-kun. Kalau misalkan yang laki-laki memang pada dasarnya adalah dipanggil dengan kata kun. Misalnya kita panggil namanya adalah Takuya, berarti kita bisa manggil Takuya-kun. Ohayou Takuya-kun, selamat pagi Takuya, gitu. Nah, berbeda dengan san, sama, dan dono yang sebelumnya yang mengandung makna bapak atau ibu yang menghormati, kalaupun itu tidak ada sifat menghormati, hanya saja menunjukkan bahwa lawan bicara kita adalah laki-laki gendernya. Jadi kita memberikan kata kun, Takuya-kun, ohayou Takuya-kun, selamat pagi Takuya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah chan, C-H-A-N. Chan adalah lawan dari kun. Kalau kun itu adalah untuk panggilan laki-laki, sedangkan kalau chan adalah untuk panggilan perempuan. Nah, sama seperti kasusnya kun, kalau chan juga di Jepang ada juga untuk panggilan laki-laki, tapi berarti panggilan itu adalah untuk laki-laki yang mungkin sedikit seperti perempuan, kita bisa panggil dengan chan, atau juga bisa panggilan chan itu adalah panggilan manja. Jadi kalau ada perempuan di Jepang memanggil laki-laki dengan panggilan chan adalah panggilan akrab atau panggilan akrab ya, panggilan manja kepada seorang laki-laki. Misalnya kita ambil nama Shizuka. Shizuka nama perempuan ya, berarti kalau kita panggil Shizuka-chan itu biasa saja. Tapi kalau misalnya nama laki-laki, misalnya Nobita, kita panggil dengan panggilan Nobita-chan. Berarti orang yang memanggil dengan Nobita-chan itu dia panggilan akrab kepada Nobita, atau dia memanggil dengan panggilan manja kepada Nobita, Nobita-chan. Kalau Shizuka-chan memang perempuan, jadi memang panggilannya adalah untuk perempuan. Oke, jadi itulah 6 atau 7 panggilan dalam bahasa Jepang yang berfungsi untuk memanggil seseorang ketika kita pertama kali bertemu atau kita kenal dengan orang lain sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, semoga apa yang telah dijelaskan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika menyukai video ini, silakan di like. Jangan lupa subscribe dan share. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.